Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita belajar kelanjutan dari persamaan Schrödinger, yaitu penerapannya pada partikel dalam kotak dua dimensi dan osilator harmonis sederhana. Tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana fungsi gelombang dan energi suatu partikel dalam kotak dua dimensi dan bagaimana fungsi gelombang dan energi untuk partikel osilator harmonis sederhana. Nah, baiklah. Pada kali ini kita membahas dulu partikel dalam kotak dua dimensi. Ya. Partikel dalam kotak dua dimensi adalah partikel yang bebas bergerak dalam kotak dua dimensi dan partikel tersebut terperangkap di daerah yang potensialnya nol. Nah, di sini kalau kita lihat gambarnya ya, P sama dengan nol ini adalah partikel wilayah dua dimensinya, yaitu sepanjang sumbu X sama dengan L dan Y sama dengan L. Sejauh itu ya. Yang mana potensialnya di daerah X kecil dan sama dengan L, besar sama dengan 0, dan Y kecil sama dengan L dan besar sama dengan 0, maka potensialnya di sana adalah 0. Sedangkan potensialnya itu bernilai 0 di lainnya, selain dari yang di atas ini ya. Jadi di luar kotak ini potensialnya adalah tak hingga. Persamaan Schrödinger kita tampilkan dulu berbentuk min h coret kuadrat per 2m derivatif 2 kali fungsi terhadap X ditambah derivatif 2 kali fungsi terhadap Y ditambah potensialnya sebagai fungsi XY, lalu fungsi gelombang dikalikan dengan fungsi gelombang sebagai fungsi XY sama dengan energi total dikalikan fungsi gelombang sebagai fungsi XY. Ya, karena potensialnya tadi 0, maka persamaan Schrödinger-nya itu akan berbentuk min h coret kuadrat per 2m derivatif 2 kali fungsi terhadap X ditambah derivatif 2 kali fungsi terhadap Y sama dengan energi total dikalikan dengan fungsi gelombang sebagai fungsi XY. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, di daerah X kecil sama dengan L dan besar sama dengan 0. Lalu di daerah Y kecil sama dengan L dan besar sama dengan 0, potensialnya itu berbentuk ini, lalu partikelnya tersebut terperangkap di dalam kotak ini, yang mana X sepanjang sumbu L dan Y juga sepanjang sumbu L. Jadi potensialnya itu bebas bergerak di dalam kotak. Partikel ini tidak akan pernah keluar kotak, dia terperangkap di dalam kotak. Bagaimana dengan fungsi gelombangnya? Ya, nah jadi kalau kita lihat C sebagai fungsi XY itu adalah perkalian antara fungsi fx dan fungsi gy. Ya, jadi fx-nya itu sama dengan a sin kxx ditambah b cos kxx untuk fungsi x. Lalu fungsi y-nya itu adalah y sebagai fungsi y sama dengan c sin kyy ditambah d cos kyy seperti itu. Nah, jadi bentuk perkalian pemisahan fungsi gelombangnya ya, hanya sumbu X saja dan sumbu Y saja, seperti itu. Nah, lalu kita terapkan syarat batas di dua buah daerah, di daerah X sama dengan 0 dan L sama dengan 0. Lalu langkah-langkahnya sama dengan di partikel dalam kotak satu dimensi kemarin. Untuk sumbu X saja, lalu sumbu Y-nya juga begitu. Ya, kita terapkan lagi syarat batas di dua buah daerah, yaitu Y kecil dari 0 dan besar dari 0 itu dia kontinu di titik Y sama dengan 0. Lalu Y kecil dari L dan besar dari L dia kontinu di titik Y sama dengan L. Nah, dari dua syarat batas tersebut kita dapatlah bentuk fungsi gelombangnya adalah hasil perkalian
fungsi X dengan fungsi Y. Ya, jadi A sin NX Pi per LX dikali C sin NY Pi per LY. Lalu kita kalikan A dan C ini sebagai amplitudonya, yaitu akan menghasilkan amplitudo A aksen, begitu. Yang mana A aksen adalah perkalian antara A dan C. Jadi fungsi gelombangnya dapat kita tampilkan demikian. A aksen sin NX Pi per LX dikali sin NY Pi per LY. Lalu fungsi gelombang ini kita normalisasikan, ya. Tujuannya itu adalah untuk menghitung nilai berapa A aksennya, seperti itu. Karena partikel tadi dalam kotak 2 dimensi, yaitu pada sumbu X dan Y, maka integralnya juga rangkap 2, ya. Rangkap 2, yaitu kita integralkan terhadap X dan Y. Nah, fungsi gelombangnya itu kita kuadratkan, lalu sama dengan 1, ya. Integral rangkap 2 modulus dari fungsi gelombang, ya, kuadrat dx dy sama dengan 1. Nah, kita substitusikan hasil kuadrat dari integral fungsi gelombang tadi, yaitu a kuadrat sin kuadrat n pi per lx sin kuadrat ny pi per ly. Kita integralkan dulu terhadap x, yang ada komponen x-nya yang kita integralkan, sedangkan yang tidak ada seperti y, ya, jadi kita integralkan di kemudian, seperti itu. Nah, setelah itu, setelah kita integralkan rangkap 2, ya, terhadap integral x dan y, kita integralkan terhadap x dan y, maka kita peroleh A aksennya itu adalah 2 per L. A aksennya ini kita substitusikan lagi ke fungsi gelombang semula, maka hasilnya adalah Si sebagai fungsi x, y sama dengan 2 per L sin NX Pi per LX sin NY Pi per LY. Ya, jadi fungsi gelombangnya demikian, lalu energinya adalah E sama dengan H coret kuadrat Pi kuadrat per 2 ml kuadrat dikali dalam kurung NX kuadrat ditambah NY kuadrat. Nah, di sini kita mengenal adanya 2 buah bilangan kuantum NX dan NY yang berbeda, gitu ya kan? 2 bilangan kuantum NX dan NY kita variasikan, ya. Kita mulai variasikan mulai dari NX sama dengan 1, bisa ya. NY-nya juga 1, boleh seperti itu. Jadi kita bebas untuk menentukan NX, NY, yang jelas dia bilangan bulat. Nah, di sini ada yang dikenal dengan degenerasi atau dikatakan merosot, gitu ya kan? Apa itu degenerasi? Ya, berkaitan dengan beberapa keadaan yang memiliki energi yang sama. Itu dikatakan keadaan terdegenerasi. Sedangkan keadaan tak terdegenerasi adalah hanya satu keadaan memiliki energinya satu saja. Jadi dikatakan keadaan tak terdegenerasi. Sebagai contoh, kita menentukan keadaan terdegenerasi rangkap 2. Misalnya, 2 keadaan memiliki energi yang sama. Nah, kita ambil nilai NX sama dengan 2, NY sama dengan 1. Lalu NX sama dengan 1 dan NY sama dengan 2. Jadi ini 2 keadaan, ya. 2 keadaan. Setelah kita hitung, ternyata energinya sama-sama 5E0. Nah, itu kita katakan keadaan terdegenerasi rangkap 2. Contoh lain, NX sama dengan 4, lalu NY-nya 1. Dan keadaan yang lain lagi, NX-nya 1, NY-nya 4. Setelah dihitung nilai energinya, ternyata 17E0, dan seterusnya. Nah, ini dikatakan bahwa keadaan terdegenerasi rangkap 2, karena 2 keadaan memiliki energi yang sama. Ada yang dikatakan keadaan tak terdegenerasi atau tak merosot. Apa itu? Yaitu
satu keadaan hanya memiliki satu energi saja. Ya, satu keadaan yaitu EX NX sama dengan NY. Nah, NX sama dengan NY itu misalnya kita mulai misalnya NX-nya 1, NY-nya 1. Energinya 2E0. NX-nya 2, NY-nya 2, energinya adalah 8E0. NX-nya 3, NY-nya 3, 18E0. Jadi ini keadaan seperti ini dikatakan keadaan tak terdegenerasi atau tak merosot. Lalu ada keadaan terdegenerasi rangkap 3 ya, rangkap 3. Yang mana 3 keadaan memiliki energi yang sama. Nah, contohnya adalah NX-nya 1, NY-nya 7. NX-nya 7, NY-nya 1. NX-nya 5, NY-nya 5. Jadi ada 3 macam keadaan. Lalu setelah dihitung energinya sama-sama 50E0. Nah, seperti itu ya. 50E0 dikatakan keadaan terdegenerasi rangkap 3. Ya, itu yang berkaitan dengan keadaan degenerasi ya, jumlah degenerasi. Sekarang kita tampilkan tingkat-tingkat energinya. Misalnya NX-nya 1, NY-nya 1, energinya mulai dari yang terendah ya. 2E0. NX-nya 2, NY-nya 2. NX-nya 1, NY-nya 2, ya 5E0. Dan seterusnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi ya kan. Nah, ini dikatakan dengan tingkat-tingkat energi partikel dalam kotak 2 dimensi. Lalu ketika kita tampilkan dalam bentuk rapat probabilitasnya ya kan. Nah, jadi kita tampilkan untuk gambar paling kiri bawah dulu. Di sini yang paling sudut ini NX-nya 1, NY-nya 1, ya kan? Nah, bentuk gelombangnya seperti ini. Lalu yang ini NX-nya 2, NY-nya 1, NY-nya 2. Lalu yang paling ujung ini adalah NX-nya 1, NY-nya 3. Lalu yang di tengah sini, yang di sini NX-nya 2, NY-nya 1. Yang paling tengah ini NX-nya 2, NY-nya 2. Ini NX-nya 2, NY-nya 3. Dan seterusnya sampai ke sini. Ya. Selanjutnya yang di kanan ini, nah ini adalah NX-nya 1, NY-nya 7, yang mana 50E0 tadi ya. Lalu yang ini, nah ini kita lihat NX-nya 5, NY-nya 5, juga 50E0. Jadi 3 berbeda kan? Kalau kita tampilkan nilai jumlah ini kita katakan tampilan degenerasinya tadi ya kan? Tampilan degenerasinya dengan NX yang berbeda, NY yang berbeda, tapi energinya sama-sama 50E0. Selanjutnya yang di atas ini adalah tampilan dari yang sebelah kanan ini sama untuk fungsi gelombang berbentuk kontur ya kan. Lalu ini berbentuk mesh ketika kita tampilkan dalam MATLAB seperti itu. Ya. Selanjutnya kita masuk pada osilator harmonis sederhana. Nah, di sini osilator harmonis dalam tinjauan klasik itu adalah sebuah massa, sebuah partikel yang bermassa M diikatkan pada salah satu ujung pegas, ya kan? Nah, misalnya seperti ini. Lalu konstanta pegasnya K. Pegas ini digetarkan atau diberi gaya secara linear, ditarik itu ke kanan dengan gaya F. Lalu pegas tadi massa tadi dilepas, lalu akan berosilasi, ya kan? Berosilasi kiri kanan. Nah, gaya yang gaya pemulih ini timbul yaitu gaya yang memaksa benda itu kembali ke semula seperti itu ya. Tadi kita beri gaya sebesar F, lalu ada ke kanan gitu kan. Lalu ada gaya yang membuat benda itu akan bergerak ke kiri gitu ya kan. Jadi sebesar min kx. Nah, jadi sebesar min kx ini. Jadi F sama dengan min kx ini kita katakan gaya pemulih, yang mana hubungan antara gaya dengan energi potensial adalah F sama dengan
min derivatif potensial terhadap X. Nah, kalau kita substitusikan F sama dengan min KX, maka akan kita peroleh potensialnya itu adalah setengah KX kuadrat. Setengah KX kuadrat. Nah, jadi potensial ini kita substitusikan ke dalam persamaan Schrödinger. Ya kan? Nah, kita balik lagi ke dalam persamaan Schrödinger. Potensialnya itu kita substitusikan. Jadi persamaan Schrödinger untuk osilator harmonis sederhana menjadi min H coret kuadrat per 2M derivatif 2 kali fungsi terhadap X ditambah setengah KX kuadrat dikalikan fungsi sama dengan energi total dikalikan fungsi. Jadi yang membedakan ya dari osilator harmonis sederhana dengan partikel dalam kotak tadi adalah potensialnya. Ya, jadi di sini kalau potensial dari osilator harmonis sederhana adalah setengah KX kuadrat, sedangkan partikel dalam kotak 1 dimensi, 2 dimensi potensialnya adalah 0 seperti itu. Fungsi gelombang osilator harmonis sederhana adalah dapat kita tampilkan sebagai berikut, yaitu A eksponensial pangkat min AX kuadrat. Jadi karena potensialnya itu bukan 0, jadi fungsi gelombangnya adalah seperti ini, dalam bentuk eksponensial. Lalu fungsi gelombang ini kita substitusikan ke dalam persamaan osilator harmonis sederhana, ya kan? Dengan tujuan kita hendak menentukan bagaimana energi dari osilator harmonis sederhana. Nah, mari kita derivatifkan dulu. Derivatif pertama yaitu hasilnya adalah min 2AX dikalikan dengan A eksponensial pangkat min AX kuadrat. Lalu derivatif keduanya, setelah dari derivatif pertama ini kita derivatifkan lagi. Ya. Kita buat min AX dikali dengan A eksponensial pangkat min AX kuadrat. Jadi kita gunakan UV, ya kan, perkalian UV. U aksen V ditambah V aksen U. Nah, seperti itu ya. Yang mana bertindak sebagai U itu adalah min 2AX. Sebagai V adalah A eksponensial pangkat min AX kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi U aksennya itu adalah min 2A dikali V. Ya, V-nya tidak diapa-apakan. Lalu ditambah tadinya karena di sini min, berarti min 2AX. Nah, derivatif dari A eksponensial pangkat min AX kuadrat adalah min 2AX dikalikan dengan A eksponensial pangkat min AX kuadrat. Nah, ini derivatif 2 kali dari fungsi gelombangnya ini sudah kita dapatkan, ya kan? Lalu kita substitusikan ke dalam persamaan Schrödinger tadi. Kita substitusikan, hasilnya bentuknya demikian. Nah, hasil ini ada yang terhapus dalam artian baik sebelah kiri sama dengan maupun sebelah kanan sama dengan sama-sama ada, ya kan? Yaitu A eksponensial pangkat min AX kuadrat bisa terhapus. Maka dapat kita tuliskan menjadi lebih sederhana lagi, yaitu H coret kuadrat A dibagi 2M dikurang 2A kuadrat H coret kuadrat per M dikali E kuadrat ditambah setengah K E kuadrat sama dengan E, ya kan? Sama dengan E. Lah ini kita hendak menentukan berapa energinya dan A-nya ini, A kecilnya ini, ya kan? Konstanta dari pangkat eksponensialnya. Caranya adalah kita kumpulkan suku-suku yang mengandung X kuadrat. Kita kumpulkan. Nah, kita buat sama dengan 0 dan yang tak mengandung X kuadrat kita pisahkan, ya kan? Seperti ini. Selanjutnya, yang mengandung X kuadrat itu tentu X kuadratnya itu sama dengan 0, ya kan? Kita keluarkan, kita buat dalam kurung umpamanya gitu. Lalu X kuadrat sama dengan 0. Sehingga nilai A kecilnya dapat kita hitung sama dengan akar MK dibagi 2H coret. Ya, akar MK dibagi 2. Nah, sekarang setelah dapat A ini, kita substitusikan lagi ke dalam energinya. Ya, E sama dengan H coret kuadrat A. A kita ganti dengan yang ini.
dibagi M. Maka kita peroleh energinya itu adalah bentuknya H coret per 2 akar K per M. Ya, H coret per 2 akar K per M, yang mana boleh kita tampilkan dalam bentuk E sama dengan H coret per 2 omega 0, yang mana omega 0-nya itu adalah akar K per M. Nah, itu adalah partikel osilator harmonis sederhana untuk keadaan dasar. Energinya adalah H coret kuadrat per 2 omega 0. Sedangkan untuk tingkat yang lebih tinggi, kita dapat menentukannya juga dengan mensubstitusikan nilai N, ya kan? N-nya sama dengan 0, N-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, jadi En sama dengan N ditambah setengah omega 0. Ya, inilah yang kita namakan dengan energi osilator harmonis sederhana, ya kan? Energinya demikian. Sekarang, bagaimana dengan keadaan dasar osilator harmonis sederhana satu dimensi yang kita tampilkan bentuk probabilitasnya, yaitu psi kuadratnya ini ya. Jadi ini adalah probabilitasnya. Lalu yang garis padat ini adalah grafik potensialnya, ya kan? Grafik potensialnya ini. Selanjutnya garis putus-putusnya ini adalah energi totalnya, ya kan? Selisih antara energi total dengan potensial itu adalah energi kinetik K, ya kan? Nah, lalu ada garis putus-putus yang ke bawah ini, pada sumbu X yang di bawah ini menuju sumbu X ini adalah min A0 plus A0 ini adalah simpangan terjauh, ya kan? Amplitudonya, ya. Jadi amplitudonya seperti itu. Ini kita namakan dengan energi keadaan dasar osilator harmonis sederhana, yang mana energinya setengah H coret omega 0 tadi, ya kan? Sudah kita hitung. Jadi untuk keadaan dasar N sama dengan 0 itu nilai energinya setengah H coret omega 0, lalu potensialnya setengah Kx kuadrat, lalu ini daerah energi totalnya. Kalau kita tampilkan dalam bentuk bertingkat, tingkat-tingkat energinya, ya kan? Level energi, beberapa level energi terendah, dan rapat probabilitas dari osilator harmonis sederhana, ya kan? Nah, jadi kita lihat ini tingkat energi keadaan dasar setengah H coret omega 0, tingkat energi keadaan tereksitasi pertama 3/2 H coret omega 0, 5 H coret omega 0 per 2, 7/2 H coret omega 0, seperti itu ya. Lalu yang grafik yang ini, gelombang ini adalah rapat probabilitas psi 0 kuadrat, psi 1 kuadrat, psi 2 kuadrat, dan psi 3 kuadrat. Selanjutnya potensialnya itu grafik yang tebal, garis tebal ini, ya kan? Lalu yang ditandai di sini kiri dan kanan itu adalah amplitudonya, ya, simpangan terjauhnya min A0 dan plus A0, seperti itu. Oke, demikianlah penyampaian untuk persamaan Schrödinger yang penerapannya pada partikel dalam kotak 2 dimensi dan pada osilator harmonis sederhana. Demikianlah tampilan kita pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.